Fix by Opin. Barangkali di sini pernah ada yang ngalamin hal yang sama kayak saya. Klakson mobil atau motornya nyala sendiri tanpa dipencet saklarnya. Oke, jadi di sini pernya udah patah ya. Ini per tuh fungsinya untuk menahan katup 30 ini biar nggak nyentuh ke kumparan ini. Jadi sebenarnya relay itu nggak boleh kena air. Halo, ketemu lagi di channel saya, Om Wid Bukan Main. Hari ini saya lagi memperbaiki klakson motor saya, New Mega Pro. Jadi motor ini klaksonnya udah saya ganti ya, pakai klakson mobil. Di sini saya pasang dua jenis klakson. Di sini ada klakson keong dan satu lagi klakson punya Honda Civic ya. Tapi ini bunyinya nggak berbarengan ya, bisa dipilih salah satu, mau klakson ini atau klakson ini. Nah caranya, di sini saya pasang saklar pengontrol ya, yang onnya 2. Jadi kalau kita pindahin ke sini, bunyinya klakson Civic, klakson Honda Civic, dan kalau ke sini suaranya klakson dari klakson keong ya. Jadi ini saklar toggle yang onnya 2. Dan ini sudah saya bikin videonya ya, bisa diklik link yang ada di atas. Jadi permasalahannya pada kali ini itu tiba-tiba klaksonnya bunyi sendiri tanpa dipencet saklarnya ya. Jadi ceritanya waktu saya pulang kerja di jalan, mendadak klaksonnya tuh bunyi terus menerus tanpa dipencet saklarnya. Jadi bisa dibilang konslet ya. Dan walaupun kontaknya di off, itu tetap bunyi sepanjang jalan. Dan akhirnya saya diliatin orang ya di jalan. Akhirnya saya minggir dan klaksonnya itu soketnya saya cabut biar mati ya. Ini dia. Jadi ini motornya udah saya bongkar sebagian ya. Saya bongkar bodi kiri sama sayap kiri. Saya mau ngecek di mana sumber kerusakannya yang menyebabkan klaksonnya tuh konslet jadi bunyi terus menerus. Oke, sebelum dimulai, jangan lupa buat subscribe dulu channel ini, Om Wid Bukan Main, di like videonya, di komen, dan di share. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke teman-teman, jadi di sini ya masalahnya udah ketemu, ternyata di bagian relaynya. Di sini bisa kita lihat relaynya udah karatan ya, karena kena air. Jadi teman-teman yang mau ganti klakson motornya pakai klakson mobil itu wajib pakai relay. Karena fungsi relay itu untuk mengubah arus setrum yang kecil menjadi arus yang besar ya. Jadi relay ini setrum masuk ke sininya kecil, tapi keluarnya itu besar ya listriknya, jadi bisa menghidupkan klakson. Karena klakson mobil itu butuh spektrum yang lebih kuat atau yang lebih besar gitu. Nah di sini kan udah karatan ya, dan di sini juga pernya udah patah gitu, udah patah dan akhirnya konslet. Dan buat kalian yang belum paham relay, bisa diklik link yang ada di atas. Jadi di video itu saya jelasin apa itu relay dan bagaimana cara pasangnya untuk memasang klakson di sepeda motor. Oke, jadi di sini pernya udah patah ya. Ini per tuh fungsinya untuk menahan katup 30 ini biar nggak nyentuh ke kumparan ini ya. Jadi dia harusnya nih dia nyangkutnya ke sini guys. Jadi dia tuh nyangkutnya ke sini ya. Tuh. Nah, per ini nyangkutnya ke sini tuh. Dia nyambung ke sini untuk nahan dari katupnya ini. Nah katup ini kalau nempel ke kumparan otomatis di kaki 87 dia keluar setrum dan klaksonnya bunyi gitu. Dan bagian katup ini itu baru boleh terkonek atau tersambung kalau tombol saklarnya kita pencet. Kalau nggak kita pencet dia nggak boleh tersambung. Makanya
per ini nahan katup ini supaya nggak nempel ke kumparan ya. Jadi ini kan kaki 86 dan ini kaki 30. Nah, mereka nih di sini kalau tersambung terjadi medan elektromagnet ya. Terjadi medan elektromagnet yang menyebabkan katup ini ketarik ke kumparan ini. Nah, ini kalau nempel gini di kaki 87 dia keluar arus sehingga klaksonnya bunyi gitu. Nah, karena pernya ini patah, udah nggak nahan lagi, udah nggak bisa menahan dari katupnya ini. Jadi katupnya ini nempel terus di bagian antara kumparan ini sama katup ini. Dia nempel, terhubung, dan otomatis klakson bunyi sepanjang jalan atau bunyi terus-terusan. Dan penyebab utama dari relay rusak itu adalah karat ya. Jadi sebenarnya relay itu nggak boleh kena air, karena kalau kena air dia bisa kayak gini, karatan. Dia masuk lewat celah-celah kaki relaynya ini, masuk ke sini, karat, yang menyebabkan per ini patah gitu. Per ini patah, nggak bisa nahan katupnya ini lagi. Akhirnya dia terkoneksi, nempel, terus klaksonnya bunyi terus-terusan tanpa dipencet. Jadi konslet ya gitu. Dan ini solusinya kita ganti pakai relay yang baru. Oke teman-teman, jadi di sini saya mau melakukan pembuktian. Jadi karena relay yang karatan itu rusak, menyebabkan klaksonnya konslet atau bunyi terus-menerus. Waktu itu udah saya lepas ya, soket-soketnya udah saya lepas, soket klaksonnya, biar nggak bunyi terus di jalan, karena diliatin orang malu. Dan ini ya, nah ini soket punya klakson dari klakson Pia ini, klakson keong ini. Ini adalah arus positif dari kaki 87 ya. Sekali lagi, ini adalah soket positif dari kaki relay 87. Kita tes, kita cek pakai tes pen ya. Ini untuk massa ya, ini untuk massa. Saya sambung ke sini ya. Saya pasang ke sini karena bodi itu kan massa atau grounding ya. Dan yang jarumnya ini kita tancap ke bagian positifnya ini, ke positif dari kaki relay 87. Ke sini ya. Nah, ini nanti di sini akan nyala lampu warna biru. Kalau nyala itu berarti ada arus ya, ada arus dari relay 87 gitu. Oke, jadi ini udah terpasang ya. Dan sekarang kontaknya kita nyalain. Nah ini udah langsung nyala biru ya. Tandanya ada arus yang ke sini. Nah, ini padahal saklar nggak dipencet ya, tapi arusnya ada. Nah, ini kalau dipasang ke klakson dia bunyi. Berarti kan ada konslet ya, gitu. Nah, kita lihat tuh. Di sini ini relaynya. Dan ini nggak dipencet sama sekali, saklar klaksonnya nggak dipencet ya. Tapi di sini lampunya nyala warna biru. Dan ini kalau dipasang ke klakson dia bunyi ya. Dan yang normalnya tes pen ini boleh berwarna biru atau nyala biru kalau saklar klaksonnya ini kita pencet ya. Kalau saklar klakson ini kita pencet, baru di bagian tes pennya ini nyala gitu. Nah, kalau ini nggak dipencet tapi dia nyala sendiri, berarti kan ada yang konslet ya. Nah, yang konslet itu adalah relaynya ini ya, karena karat per penahannya putus, akhirnya di kaki 30 dan 86-nya dia tersambung terus menerus. Dan akhirnya klakson bunyi sepanjang jalan. Dan untuk solusinya ini kita ganti pakai relay yang baru. Oke teman-teman, barangkali di sini pernah ada yang ngalamin hal yang sama kayak saya.
klakson mobil atau motornya nyala sendiri tanpa dipencet saklarnya, bisa jadi dari relaynya yang rusak ya. Kita lihat sekali lagi. Di sini kontak on, saklar klakson gak ada yang mencet, tapi di sini klaksonnya bunyi terus ya. Tuh, lampu tes pen DC-nya nyala biru ya. Ya, kalau gini udah ganti aja relaynya, dan kalau bisa posisi relaynya nanti diubah ya biar nggak gampang kena air. Oke, jadi di sini saya punya stok relay ya. Ini relay Bosch 4 kaki 12 volt. Ini yang biasa dipakai untuk klakson atau lampu mobil ya, motor mobil bisa. Ini relay 4 kaki di daerah saya sekitar Tangerang Selatan. Ini harganya sekitar 25.000 sampai 30.000 ya. Ini relay 4 kaki universal. Ini biasa dipakai untuk lampu atau klakson. Dan di sini sudah ada keterangannya ya. Jadi bisa kita lihat di sini ada 30, ada 86, ada 85 dan 87. Ini masing-masing ada fungsinya. Jadi 30 itu menuju ke baterai aki yang positifnya, 85 itu 85 dan 86 bolak-balik nggak masalah. Jadi kalau saya biasanya 86 untuk saklar, untuk arus positif saklar, dan 85 itu saya biasa pasang ke masa klakson atau ke bodi. Dan 87 ini biasanya output atau keluarnya setrum. Nah, ini ke arah klakson ya, 87. Buat teman-teman yang mau lihat detailnya lagi bisa klik link yang ada di atas. Saya udah pernah bikin video sebelumnya tentang cara bagaimana pasang klakson di sepeda motor. Oke, ini langsung kita pasang aja. Kita ganti. Yang lama kita cabut. Tuh ya, ini udah karatan parah ini ya. Dan ini dia relay yang baru. Kita pasang. Di sini saya pakai dudukan ya, dudukan relaynya. Jadi nggak keliru. Kita ikutin aja antara sekun cowok sama sekun ceweknya. Kita ikutin aja. Nggak mungkin keliru kalau pakai dudukan seperti ini. Gitu ya. Ini kita tancap gini. Nah, ini udah beres. Sekarang kita cek ya. Kita cek ya. Ini kontak kita on. Kita onin. Tuh ya. Terus kita lihat ke bagian klaksonnya. Nah, ini mati, nggak nyala ya. Tapi kalau kita pencet pasti dia nyala biru. Tuh ya. Nah, ini baru normal. Jadi tes pen DC ini nyala kalau saklar klaksonnya kita pencet. Tuh ya. Tuh dia nyala. Nah, ini normal. Dan di bagian relaynya juga bunyi cetik-cetik ya. Nah, kalau kayak gini ini normal ya. Jadi saklar klaksonnya kita pencet dulu, baru klaksonnya bunyi ya. Tuh. Kita pencet sekali lagi. Tuh, ini normal ya, nggak kayak sebelumnya. Yang sebelumnya kan dia dikontak langsung on. Kalau ini dipencet dulu baru on. Nah, ini udah benar. Sekarang tinggal kita rapiin aja. Dan buat penempatan relaynya ini kalau bisa jangan kena air ya. Relay itu nggak boleh kena air ya. Kalau kena air dia gampang rusak atau gampang karat. Nanti kejadian kayak tadi. Kalau bisa posisinya itu yang bagus. Dan ini saya mau cari posisi yang pas ya biar
relaynya ini nggak gampang kemasukan air. Ini relaynya udah terpasang ya. Di sini saya masangnya simple. Yang penting posisi relaynya itu kakinya di bawah ya, kakinya di bawah biar nggak gampang kemasukan air ya. Jadi posisinya nggak tidur atau nggak malah terbalik gitu. Jadi ini posisinya ke atas tuh, kakinya yang di bawah. Nah ini saya pasang pakai kabel tis ya. Saya ikat ke sini ya biar nggak goyang atau kemana-mana. Dan ini udah cukup sih, udah cukup kuat, nggak goyang-goyang. Yang penting posisinya nggak gampang kemasukan air ya. Oke, jadi segini dulu aja videonya. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Terima kasih. Fix by Opini.